Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Layusa Warin Amalia dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul 29 Juz Surga Wanita. Yang konon novel ini adalah salah satu novel cinta Islam terbaik yang ada di Indonesia. Novel ini ditulis oleh Ma'mun Afani, penulis yang jarang didengar di telinga pembaca Indonesia, namun namanya cukup dikenal di kalangan pesantren melalui karya novel Azan Subuh Mengempas Cinta. Novel ini diterbitkan oleh Afani dengan tahun terbit cetakan kelima Februari 2020. Jumlah halamannya 352 halaman dengan ISBN 978-979-169914. Buku ini hanya bisa dibeli di beberapa toko online saja atau langsung melalui penulis dengan harga sekitar 70.000. Awalnya novel ini ditulis oleh Ma'mun Afani sebagai kado istimewa untuk ulang tahun istrinya, dan penulis pun juga mengaku bahwa 50% cerita dalam novel ini bersumber dari kehidupan pribadinya. Novel ini bergenre cinta Islami romantis. Novel 29 Juz Surga Wanita adalah novel yang unik dari judul. Judulnya benar-benar menekan pada aspek wanita, dan memang benar di dalam novel ini unsur wanita begitu kental. Keberhasilan penulis yang saya kagumi dalam novel ini adalah menempatkan bagaimana wanita pada posisi yang dikejar dan dimuliakan. Kisah novel cinta Islam ini bukan tentang kisah pengkhianatan, cinta segitiga atau restu yang tertolak. Namun pada novel 29 Juz Surga Wanita fokus pada aspek bagaimana lelaki mengajar perempuan yang terhormat. Disinilah kemudian perasaan wanita tertinggikan. Saya akui penulis memang pintar memuja perempuan. 60% bagaimana mengajar perempuan, 40% bagaimana menjaga perempuan. Kisahnya bermula dari sosok Tony Saputra. Sosok ini cukup kontroversial karena ia justru hidup bersama orang tua yang membencinya. Setiap pagi selalu dibangunkan dengan seember air. Keringnya sentuhan wanita membuat aspek ternadir dari sosok Tony Saputra. Namun hidupnya seperti mimpi ketika bertemu dengan sosok Naila Hasna, yang tak lain adalah salah satu santriwati pondok pesantren Al-Quran. Tony yang ketika itu bekerja sebagai buruh harian pengangkut pasir yang sedang mengantarkan pasir di pondok pesantren tersebut terpesona dengan salah satu santriwati yang sangat islami. Gilanya Tony membiarkan mimpinya mengenal Naila liar. Ia kemudian ingin mengenal. Semua teman Tony menertawakan. Tony yang jauh dari agama ingin bersentuhan dengan santriwati yang penuh dengan suasana agama. Namun Tony terlanjur gila. Naila dikejar dari balik penjara suci dengan segala usaha yang dia bisa. Malang tak bisa tertolak. Naila sebagai gadis suci begitu cerdas. Cinta Tony ditolak. Dengan cantik, adegan istimewa bermain. Cinta Tony ditolak sembari memberikan satu Al-Quran. Naila menghilang. Ia fokus belajar di pondok pesantren dan berhijrah di Pulau Jawa untuk menyelesaikan hafalan Qur'annya. Dan justru Tony belajar membaca Al-Quran. Lepas itu, Tony ingin berterima kasih dan mencari Naila di persembunyiannya di salah satu pondok pesantren di Pulau Jawa. Sampai di sini kisah yang monoton tentang menjalin asmara justru berpindah pada sosok Tony Saputra yang memperbaiki dirinya dan Naila yang menyempurnakan dirinya. Tony mendekat pada agama dan Naila menyelesaikan hafalan Qur'annya. Perjuangan Tony untuk meraih cinta Naila dalam novel 29 Juz Surga Wanita menurut saya sangat patut menjadi inspirasi laki-laki saat ini. Novel ini menyuguhkan bagaimana seorang wanita menaikkan harga dirinya dari laki-laki. Novel ini akan membawa pembaca pada kehidupan manusia yang tidak disadari bahwa kehidupan memanglah sangat dramatis dan dilematis. Novel ini akan
membuat pembaca tercengang dengan kisah dua insan tersebut. Kelebihan dari novel ini adalah bahasa yang digunakan begitu indah, alurnya tidak bisa diterka. Eksplorasi rindu cukup luar biasa. Keteguhan Tony meraih apa yang diinginkannya yang hampir mungkin tidak dapat ditemukan di dunia nyata, bukan berarti hal itu mustahil. Justru hal itu mengajarkan kepada kita untuk lebih serius dalam meraih apa yang kita cita-citakan. Eksplorasi sosok Nayla dalam novel ini juga cukup luar biasa. Sosok ini mencerminkan perempuan yang sesungguhnya. Novel ini juga mengisahkan kehidupan yang tidak hanya bahagia saja, namun kehidupan memanglah sangat butuh perjuangan. Novel ini juga mengisahkan perjuangan seorang perempuan penghafal Al-Quran, di mana dalam menghafal dan menjaga hafalan Al-Quran membutuhkan hati yang bersih dan benteng keimanan yang kuat. Kekurangan dari novel ini adalah adanya kesalahan dalam pengetikan kata. Namun secara keseluruhan novel ini sangat bagus. Jadi untuk kalian yang menyukai novel bergenre cinta Islami romantis, sangat disarankan membaca novel ini karena banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari dialog yang dibangun oleh tokoh. Karena memang selain membahas tentang makna superior dari cinta, yang tak lain adalah keikhlasan, kepercayaan, dan ketulusan, juga mengajarkan tentang pencarian jati diri, meraih cita-cita, dan memperkuat keimanan. Sekian resensi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.